Dari Cilandak Towns ke Jakarta, Mula Indonesia, inilah mantra. Misteri di sekitar kita, bersama Reza Rahasia. Baik, Sobat Mula, kembali lagi bersama saya Reza Rahasia di Mantra, Misteri di sekitar kita. Dan kali ini sudah ada satu sosok wanita berhijab nih, nemenin saya di Mantra nih ya. Ini diperkenalkan atau dia memperkenalkan sendiri ya? Kayaknya diperkenalkan ya. Ladies first, ya kan? Karena kan kita tuh sudah zaman emansipasi wanita, ya kan, di mana para penggiat pejuang wanita sudah ada di mana-mana. Laki-laki diam, jangan banyak bicara. Oke, silakan memperkenalkan diri. Hai, saya Mila, biasa dipanggil Saya Mila, bisa dipanggil Bunda gitu. Saya Mila dipanggil ya Mila ya. Iya. Masa Mila dipanggil Mali gitu. Tadinya kan dia menyebut nama panjang tuh. Iya, ya kan? betul. Cuma gitu, nggak apa-apa. Grogi. Mila ini sebenarnya kita tuh kenal udah dari tahun 2010-an ya. Iya, benar. Udah lama. Nah, ini baru ketemu pertama kali lagi. Setelah ribuan purnama, wah Rangga kali ribuan purnama gitu. Jadi udah dengan adanya Mula Indonesia ini mantra, akhirnya kita memfasilitasi, udah lama pengen ketemu, udah lama nggak ketemu juga ya. Bahkan chatan pun enggak gitu kan sama Mila dan teman-teman yang lain. Kita dulu satu sanggar gitu. Nah, datangnya Mila ke situ selain karena udah lama gak ketemu, juga Mila katanya ada yang pengen diobrolin, ditanyain tepatnya gitu. Nah, ini perempuan curhat, Mil. Jadi mantra itu misteri di sekitar kita. Nah, misterinya apa aja? Jadi kalau bicara misteri, kita nggak harus selalu ke mistis, horor, hantu, susuk, santet, guna-guna atau apa, enggak gitu ya. Tapi seperti hubungan juga itulah misteri. Hubungan suami istri, pacaran, anak, kerjaan, itu juga misteri gitu kan. Kita sekarang bernafas, besok nggak tahu. Jangan kata besok, nanti sejam lagi nggak tahu. Itu Pada misteri. detik kemudian terjadi apa nggak tahu. Betul. Nah, jadi kira-kira apa nih yang bisa Mila sharing, Mila tanyain. Mira dong. Kepleset, mirip dikit soalnya nih. Namanya mirip dikit. Beda jauh. Iya. Maklumi. Maklum ya. Iya. Karena sedang proses, jadi sus ada ke sini gitu. Iya, tahu dia. Oh iya. Gitu. Apa nih yang bisa di-sharing buat Sobat Mula, terus jadi manfaat untuk barang-barang? Sebelum sharing mau nanya dulu deh. Boleh? Nanya dulu. Kalau dulu udah dong. Nanya sekarang. Oke, siap. Apa? Soalnya dulu Kareza ini, jadi saya manggilnya Kareza karena jauh lebih tua. Emang sih tua, betul. Di garis bawahi juga tuanya bagus. Bawahnya agak bold ya. Bold banget, gede. Entar kalau bisa diedit tulisin tua gede gitu. Jadi Pakai efek wow gitu. Jadi dulu Kareza itu 2010-2011 ya kita ketemu. Tuh orangnya kocak banget. Cuman pelawak banget deh gitu. Makanya sekarang tuh kaget pas ada di YouTube. Hah? Jadi seperti ini gitu. Apa tuh sepertinya apa nih? Yang di benak Mila nih apa nih? Oh, bisa apa ya namanya tuh ya? Kayak spiritual gitu. Kan jauh banget dari yang lucu ke spiritual. Perjalanannya gimana sih? Dia kayaknya memperhalus kata-kata deh. Ya kan? Memperhalus, takutnya menyinggung ya. Karena kalau dia bilang, kok bisa spiritual gitu, padahal dia bikin, kok jadi kayak dukun gitu. Sebenarnya kesana adanya. Kok paranormal sih, Kak? Kan lu pelawak gitu. Gitu kan. Tapi nggak apa-apa, Mil, itu normal. Karena semua orang juga menyangka, begitu. Ada malahan yang beberapa teman, ingat gak teman dulu lawak, teman dulu? Ada nggak usah sebut nyawa, nama. Gua nggak tahu dia bernyawa atau enggak gitu kan. Kemarin dia ngomong tuh ya, dia bilang bahwa si Reja sekarang sibuk jadi dukun gitu. Makasih, ya makasih dukun, duduk tekun. Gitu. Bisa. Mila tanya prosesnya kenapa? Sebenarnya kalau dibilang proses itu waktu kakak jadi pelawak, terus ngebanyol segala macam, itu adalah proses juga sebenarnya. Proses kakak denial. Proses kakak menjauhkan diri dari untuk hal-hal seperti ini. Padahal sebelum kakak dilahirkan pun, sebelum dikandung, itu sudah ada kabar kalau kakak akan begini dari bapak ke mama. Sudah ada bakat dari baby sebelum baby malah. Iya, tapi kalau disebut bakat kayaknya bukan bakat deh, karena tidak ada ajang pencarian bakat spiritual gitu. Nggak ada.
Kalau bakat nyanyi ada idol, ya kan? Ada tuh. Tapi makanya bingung nih kalau disebut bakat, apakah ini bakat? Karena nggak ada menpora juga nggak peduli dengan bakat ini gitu kan, nggak peduli gitu Mil. Nah akhirnya dulu tuh emang masuk ke entertainment, sanggar, ngelawak dan lain sebagainya. Itu untuk denial, lari dari takdir, lari dari ketentuan hidup. Nah kakak begininya tuh 100% lah ya diibaratkan menerimanya adalah ketika hampir 4 tahun yang lalu kayaknya, ketika bapak meninggal. Gitu, prosesnya panjang segala macam. Kalau diceritain mungkin ini bisa ngalahin cerita Mas Andin dan Mas Al. Andin dan Al kalah kan. Andin Al kalah ceritanya kalau di sinetronin ya. Banget singkat cerita gitu. Jadi sebenarnya dari dulu kakak sudah begitu, cuma kakak denial. Ternyata kita tidak bisa memilih kalau sudah dipilih. Dan kita nggak bisa nggak mau kalau kita sudah yang dituju gitu. Ya udah nerima aja deh jalannya ke sini. Yang penting kita ibaratnya selalu menggali, mencari, dan fokusnya tetap kepada Sang Maha Pencipta. Selalu dalam jalannya ya? Betul, jalannya ke sana, ke sana, ke sana. Gitu, Mil. Sudah terjawab? Sudah. Tapi kalau soal kocaknya sekarang masih kocak nggak sih? Gue agak sedikit kesini. Dulu kan kerja kocak banget, ngelawak. Berarti sekarang gue nggak kocak ya? Pecicilan dulu tuh. Oh, pecicilan. Ya? Pecicilan. Iya, sekarang agak beda Sekarang sih. kayak diem, bagaimana? Iya. Kalem. Ini gue agak lebih nggak kalem ya. Kalau di YouTube kan gue santai banget di YouTube. Assalamualaikum. Gitu. Iya, iya. Itu kalau ngeliat YouTube Kak Reza lagi Assalamualaikum, tuh kayak jadi ketawa, bukannya serius. Wah. Karena kita tahu dulunya ya. Betul. Nah, makanya Kak, kita itu kan harus bisa memposisikan di mana kita berada, apa yang disampaikan, dan dengan siapa yang menyaksikan gitu kan. Nah kalau sekarang kan ketemu teman lama, masa coba Mila nanya, Kak Reza, coba kata nanyanya. Kak Reza? Ada apa Mila? Pensiram rasanya. Jadi kan ngapain gitu, kan sama temen ya. Ya santai aja gitu maksudnya. Orangnya juga nih obrolan santai gitu. Masa tiba-tiba sebentar. Jadi gini Mil. Masa gitu. Atau kabur nih udah hilang. Enggak gitu juga. Nah, kalau kenapa sih Kak Reza kok di YouTube gitu? Apakah itu palsu, fake acting? Enggak juga. Karena memang temanya seperti itu ya. Gitu. Betul. Dan setiap manusia itu kan seperti bawang Mil. Jadi bawang itu kan ada lapisan-lapisannya tuh, ada kulitnya. Nah, manusia pun sama. Manusia punya lapisan kulit yang seperti apa. Nah, ketika bersama teman, bersama keluarga, kita lapisan yang mana ditunjukkan. Saat kerja, lapisan pekerja, gitu. Nah, sebenarnya manusia itu adalah sesungguhnya manusia itu makhluk spiritual aslinya. Gitu, yang berspiritual. Makanya kalau di pendidikan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, yang salah banyak manusia bilang spiritual itu hantu, horor, demit. Padahal bukan. Spiritual itu berkaitan dengan jiwa dan ketuhanan. Gitu. Makanya kalau misalnya sekarang arahnya ke sini, kakak tuh lebih menggalinya ke spiritualnya, bukan ke paranormalannya. Iya benar. Gitu. Kalau Cuman kakak hanya sih orang aja melihatnya ya. mindsetnya. Karena umumnya orang spiritual itu pasti dukun gitu. Enggak sebenarnya gitu. Kakak sih daripada paranormal mending parabola. Waduh, udah nggak ada ya? Udah nggak ada ya? Ketahuan muda banget ya? Sobat nonton, parabola apaan sih Kak? Yang gimana sih? Just searching. Oh ini tempat mendarat alien. Payungnya alien. Gitu Mil sebenarnya. Nah ketika ini kakak juga bersyukur alhamdulillah ketika mulai Indonesia ngajak kerjasama bikin podcast. Artinya kan ada apa? Ada satu lapisan yang dimana kakak juga bisa nunjukin bahwa oh gini loh sebenarnya bisa juga gini. Bisa mengedukasi masyarakat juga. Ya dan memang fokusnya tujuannya adalah pengen masyarakat terbuka wawasannya dengan apa yang kakak alami itu bahwa kalau kita bicara yang horor, mistis, klinik atau apapun itu masuk spiritual nggak harus dan nggak mesti serem. Iya sih. Nggak mesti menegangkan, nggak mesti harus kayak ya begitulah yang umum disaksikan gitu dan nggak harus orang yang mengetahui dan memahami itu dukun paranormal nggak harus gitu. Nah ini yang harus coba kakak terus-terusan informasikan walaupun memang beberapa teman-teman di luar sana tidak setuju dengan hal itu gitu. Wah lu akan merusak pasaran kita gitu. Memang beda ya sudut pandang. Beda gitu. Lu mau merubah apa yang sudah ada dari dulu gitu kan. Ya minimal kita bermanfaat aja lah. Terus aku mau nanya tentang mimpi. Widih. Kayaknya masyarakat tuh kayaknya banyak yang kepo lah sama mimpi dirinya sendiri. Apa benar mimpi itu
ada yang dari Allah, ada yang dari syaitan, atau hanya ya memang Pas ngomong setannya bisa nggak lihat ke kakak ya? Setan, kayak gitu. Kesana aja, kesana setan. atau hanya benar-benar kembang tidur aja gitu. Oke, kalau yang kakak pahami, mimpi itu ada 3 jenis. Oh. Ada mimpi yang bunga tidur, ya. Kalau Sigmund Freud bilang itu adalah luapan emosi, peristiwa, ingatan yang tersimpan di alam bawah sadar kita ketika kita terjaga. Kalau belum selesai, entah itu kenangan pahit, manis, itu kan muncul di mimpi. Nah, mimpi yang seperti itu munculnya tidak jauh beda dengan apa yang dialami. Iya. Dan itu akan lupa dengan jarak waktu tidak lebih dari 1 hari. Gitu, itu yang bunga tidur mimpinya. Berarti kayak kita baru mikirkan sesuatu, terusnya malamnya tidur tuh berarti bisa disebut dengan bunga tidur. Bunga gitu tidur, apalagi kalau misalnya besoknya lupa cuman sehari lah lupa. Iya ya. Gitu, besoknya nggak inget lagi apa. Gitu, jangan sehari lah, sejam aja udah ceritain lupa lagi gitu. Makanya orang bilang, kok mimpi bisa ingat panjang gitu? Ya bisa, kalau itu bukan bunga tidur. Oh. Nah, jadi mimpi yang kedua adalah mimpi petunjuk. Di mana ketika kita tahu kalau di Muslim ada sejarahnya kan, Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah penafsir mimpi. Ya. Sampai akhirnya beliau itu diangkat oleh raja penasehat. Yang dimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam memberitakan kepada para rajanya bahwa siap-siap lumbung padi, persiapan untuk jelang setahun. Semua sumber makanan setahun. Karena nanti ke depan akan ada kemarau yang panjang. Tahu dari mana? Hamba bermimpi gini gitu. Nah, dari kalau sejarah riwayat mimpi merupakan petunjuk ada dari sejak dulu kala. Gitu. Tapi bukan berarti orang-orang yang bisa nafsirin mimpi dia nabi, enggak dong. Udah nggak ada kenabian gitu. Tapi yang dimana perantara petunjuk ke mimpi itu masih ada. Gitu. Orang-orang yang bisa dianggap atau bisa dikategorikan tanda kutip bisa mendapatkan petunjuk dari mimpi itu orang-orang pilihannya juga. Pilihannya Allah juga. Itu ada. Nah, syaratnya mimpi itu jadi petunjuk adalah yang pertama, tidak ada informasi sebelumnya, sebelum kita tidur, nggak ada kepikiran, nggak ada ingatan, nggak ada kenangan, tapi kita mimpi hal itu. Ketika kita mimpi, kita ingat detail semuanya, Mil. Alurnya, bajunya, warna pakaiannya, kondisinya, semuanya ingat kayak nonton film. Gitu, hafal semua. Kayak Mila suka nonton sinetron Mas Al, suka? Enggak bagus. Baru sekarang dia enggak suka. Biasa semuanya suka biasanya. Maaf ya penggemar Mas Al, maaf ya. Nontonnya drakor. Oh, drakor. Nggak punya TV soalnya di rumah, maaf. Oh, bagus. Kakak juga udah lama nonton TV soalnya. Soalnya gini, tadi pas lewat ke sini itu sampai ada laundry, net. Ada foto Andin situ. Andin pernah laundry di sini. Terus kenapa gitu? Sampai bawa motor. Saking hebohnya gitu kan, setelah itu keren tuh. Nah, kalau ibaratkan drakor, misalnya contoh drakor yang tentara misalnya. Nah, itu Mila kan hafal, tahu detail. Dia kenapa, dia ceritanya tentang apa. Detail tuh bajunya ini, bahkan yang baju kata-katanya aja hafal. Mimpi yang ada petunjuk, pesan segitunya. Detail. Dan itu nggak akan lupa. Walaupun sudah 3 hari berlanjut. Malah ada yang udah bertahun-tahun masih ingat. Itu ada petunjuk. Nah, kalau mimpi yang dari setan atau dari hal yang negatif, mimpinya bisa ada di keduanya. Makanya Rasulullah SAW, kakak lupa sih hadis apa karena kakak bukan penghafal hadis juga. Ketika kita bermimpi, jangan bercerita dulu sebelum lewat 1 hari. Oh gitu. Karena baik mimpi baik atau mimpi buruk, ketika 1 hari di situ masih ada setan yang ngintip lah ibaratnya, yang ngekori supaya merusak mimpi itu. Gitu. Bahkan itu juga kan kejadian dulu zaman kenabian kan, sampai Nabi Yusuf di penjara atau segala macam gitu. Nah, jadi kalau kita nanya mimpi itu ada yang petunjuk atau bunga tidur aja? Ada yang bunga tidur, ada yang petunjuk. Gitu. Nah, petunjuk macam-macam. Kalau di luar negeri sudah sampai diteliti sampai ke lucid dream namanya. Mimpi sadar. Mimpi sadar tuh gini, nggak tahu Mila pernah ngalamin atau enggak. Kayak kita dalam mimpi nih, tapi ini gue lagi mimpi nih. Pernah. Pernah? Nah, padahal lagi mimpi tuh. Iya. Gue tahu dia lagi mimpi, dalam mimpi. Nah, itu lucid dream. Nah, lucid dream juga bisa dilatih. Ada level 3 tuh, 1, 2, 3. Kalau dilatih, serius, kayak keripik. Yang pertama itu gitu, kita sadar, ini gue lagi mimpi nih. Nah, yang kedua, kalau mau dikontrol bisa. Disambungin mimpinya bisa. Jalan-jalan di mimpi gitu. Iya, bisa. Karena kakak dulu pernah kayak gitu, mimpi. Jadi
dirubah setnya tuh. Set, wah, gue lagi mimpi nih, gue lihat sosok yang mengerikan. Gue rubah, Luna Maya. Oh iya sih. Masa sih? Iya. Asal bagaimana kekuatan berpikir kita. Oh. Gitu, makanya Karena di penting. mimpi ya, tapi Di mimpi. menggunakan kekuatan berpikir juga ya. Betul. Karena yang tidur itu adalah alam sadar. Alam bawah sadar tidak pernah tidur. Iya benar. Jadi kita memperkuat alam bawah sadar. Kenapa para hipnoterapi, para mentalis suka bilang bahwa alam bawah sadar Anda, alam bawah sadar Anda gitu kan. Itu kayak gitu. Ada mimpi yang ini masih ingat, Mila? Kalau yang Detail. detail sih ya sedikit detail gimana ya? Sedikit Ya ingat sedikit lah. lah ingat. Cuman apa kan aku punya om tante yang ya deket lah Sama, aku, cuman kita juga punya om, punya tante, sama kan? Kalian punya om juga? Tante punya ada 2, ada. Lebih malah. Oh lebih, oh iya, iya. Semuanya punya om dan tante. Iya. Beda sama om-omnya. Oke, om tante terus. ya deket deh sama aku. Nggak takutnya Mila merasa dia punya doang yang punya om gitu. Jadi Aku punya sombong om, gitu. aku punya tante. Nah om sama tante tuh sudah tiada gitu ya, udah almarhumah. Cuman sering nggak sering juga sih. Cuman padahal sebelum tidur nggak ngebahas Nggak mikirin beliau, apa. nggak mikirin beliau juga. Cuman kadang pernah datang gitu. Cuman datangnya cuman ya kita kayak acara keluarga, terusnya ya salaman sebagaimana biasanya. Itu kata orang, oh mungkin nggak pernah kirim doa nih, jadi didatangin gitu. Apa benar gitu kayak gitu? Sebagian dulu benar nih. Kalau soal membenarkan dan menyalahkan itu bukan hak kakak ya sebenarnya, karena yang benar-benar mutlaknya dari Allah. Tapi kalau pengalaman kakak memang sebagian yang bilang benar itu kalau secara subjektifnya itu benar. Minta doa, dikirimin doa. Tapi itu dia tuh. Kalau mimpinya bisa disampaikan secara detail, maka maksudnya itu lebih dari minta dikirim doa. Gitu. Kayak misalnya contoh tadi Mila bilang bahwa didatangi ketika situasi kondisinya selama makan-makan biasa, terus ada suntangan juga, segala macem gitu kan. Nah situasi yang seperti itu ada pengiring juga, selain minta doa gitu kan. Nah dia juga ibaratnya dari sana tuh kondisi makan-makan segala macam itu adalah kondisi di mana beliau juga di sana insya Allah sedang berbahagia dan dia berterima kasih kepada yang disuntanganin itu. Gitu, sedang berterima kasih dan dia merestui tentang apa yang sedang dijalani saat ini gitu. Kalau ada pesan-pesan biasanya suka ada juga di situ simbol-simbol, karena mimpi itu gini Mil, kenapa harus detail? Karena dari setiap keseluruhan mimpi itu harus dirangkai simbol-simbolnya. Karena ditemui orang meninggal, orang meninggalnya siapa, lagi apa, kenapa, terus di mana, terus ngapain Aku gitu. ingat Simbol apa? Jadi ceritanya lagi nginep di rumah nenek. Nah, tante kan ada di rumah nenek. Terusnya aku sama keluarga pergi mungkin pergi kayak rekreasi gitu atau ke kondangan suatu saudara gitu. Selesai acara tersebut pulang ke rumah nenek pamitan. Nah, di situ ada beliau. Nah, aku salaman, cium tangan, cipika-cipiki. Beliau senyum aja gitu. Ya apa namanya itu sih yang jangan diingat ya. Iya. Pas aku bangun, masya Allah beliau sudah nggak ada gitu. Kayaknya kayak di mimpi itu kayak nyata gitu. Iya, karena sebenarnya bagi semua orang yang tahu, dan mimpi itu bukan mimpi, bukanlah apa sebuah yang hanya ada dalam wilayah kita tidur, tapi ada dimensi namanya dimensi mimpi gitu. Kalau manusia ada dimensi nyata itu bersinggungan dengan dimensi jin, ada dimensi transisi, dimensi mimpi, dimensi lagi, ini lipatan-lipatan tuh. Jadi kayak misalnya kita ada gelas nih, gelas ini kalau kita masukin cangkir yang masuk lagi, masukin lagi, terus sampai keisi berkali-kali gitu kan. Nah ini satu tempat, satu bumi tapi dimensinya beda-beda gitu. Tapi buat orang-orang yang ada dalam pengalaman, maka bisa mengiyakan bahwa mimpi itu adalah sebuah dimensi yang berbeda, bukan sebuah luapan hayalan ataupun ketidakberesan yang kita alami pada saat kita tidak tidur, gitu. Tapi masih rutin ke makamnya atau ngirim Al-Fatihah masih? Karena makamnya ada jauh dari rumah, jadi paling cuma kirim Al-Fatihah aja deh. Al-Fatihah aja, habis iya. sholat gitu. Iya, minimalnya seperti itu dirutinkan karena doa kita insya Allah nyampe kepada beliau-beliau gitu kan. Karena memang kembali sih kepada siapapun yang dengan kepercayaan masing-masing. Ada yang nggak suka gini, ada yang enggak. Tapi kalau kakak pribadi bahwa
kita tuh ada perantaranya karena mereka, terutama kakek nenek, Iya. ya kan? Kakek nenek ada, ibu bapak kita ada, baru kita ada, gitu kan? Akan sangat sebenarnya mereka tuh yang dibutuhkan ya hanya itu, karena kan amalan yang nggak akan pernah putus adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh, Soleha. gitu, soleh soleha. Makanya akan sangat beruntung lah orang tua, kakek nenek, leluhur-leluhur yang memiliki keturunannya yang selalu mendoakan, seperti itu. Kalau dilihat sih dari mimpinya itu keadaan yang disampaikan ke Mila bahwa mereka seperti itu, gitu, hubungan di sana atau hubungan dengan keluarga yang ada, seperti itu. Tidak ada mimpi atau pesan yang lain sih. Hanya mungkin kalau kita menyikapinya dengan benar-benar dan syukur bahwa oh iya berarti kita harus menjaga terus keadaan mereka seperti itu, gitu kan? Dengan cara apa ya? Terus mengirimkan doa, terus menjaga namanya mereka. Gitu, karena kalau perbuatan kita buruk maka nama mereka juga akan ke bawah. Kita berbuat baik nama mereka akan ke bawah. Contoh kecil aja, itu anaknya siapa sih? Anaknya Pak Haji Rojali tuh, gitu kan misalnya. Siapa nih? Itu anaknya Pak Haji Dedi tuh, gitu, gitu kan. Iya masa bapaknya Haji gitu, anaknya gitu kan. Padahal bapaknya nggak salah apa-apa gitu. Anaknya itu kita harus jaga. Jaga nama baik. Nama baik, amal perbuatan. Kalau kita merasa kita sayang dan kita ingin berbakti, karena selama apapun kita di muka bumi nggak akan pernah bisa terbayarkan jasa-jasa mereka, maka jagalah bakti kita. Salah satunya jaga perbuatan kita, jaga kelakuan kita, gitu, kepada siapapun dimanapun. Insya Allah mereka merestui kalau kita baik. Kalau kita buruk, kita sedih, mereka juga nangis. Ya. Gitu. Ya. Terlepas dari mimpi nih kan. Ini jauh nih apa pembahasannya jauh deh dari mimpi. Nggak apa-apa, ini bebas nih, mau bahasnya bebas. Mau jauh dari mimpi, mau jauh dekat 2000, waduh, mau pajak, anggot. Pernah dengar gitu, setiap orang memiliki aura-aura yang berbeda. Tapi yang bisa ngelihat ya hanya orang tertentu aja. Gitu. Aura itu maksudnya pertanyaannya apa? Ada warna apa aja sih Kak aura? Oh, aura. Kalau yang kakak tahu dan jelas bisa dilihat itu ada auranya, aura